untuk di game yang keempat. Luminaire Kedua tim masih sama-sama kuat, Bude. masih sama-sama kuat. Dan bagaimana jalannya pertarungan di game yang keempat? So, Gio, Papulung, dan Al, let's go! Oke. Akan berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama terlebih dahulu. 2 sama apa 3-1? Ya wes, kalau begitu sekali lagi Tenis Indoor Senayan, mana suaranya? Wow. Langsung makin semangat pastinya ya setelah Amazing. sebuah bangkit yang bisa dilakukan sama Onyx dengan begitu telak. Iya, menggelegar langsung satu tenis indoor ini tadi melihat kemenangan Onyx di game sebelumnya. Betul. Dan mereka jadi tambah semangat lagi untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Oke. Tapi ternyata ada sebuah surprise ya dari Onyx last pick menuju ke arah Loi juga. Yang dimana tadi kita ngelihat Lunox yang digunakan oleh Onyx itu kan ada di mid. Sekarang digeser ke gold lane. Dengan munculnya Loi, ya ini bakal ngasih serangan-serangan kejut. Megangin hero-hero yang melee nih karena ada Karl TZ yang menggunakan tank jungler tapi wow, Oke, Sanji Sanji. hampir saja Sanji. Oke. Ya. Yuk, tadi kalau dilihat-lihat udah langsung keluar ya Sanji flickernya untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Sementara dari segi emblem, Nah ini nih Cloud Fighter ya kan. Yang akhirnya muncul setelah dari tadi di ban terus menerus. Sekalinya dilepas sama Onyx ya mereka ngejawab dengan adanya Lunox yang membawa juga ke arah FOB ya. Untuk Yap. bisa bagaimana adu sustain. Plus kalau di Blazing Duet dia bisa react dengan Blades of Order. Aman aja. ada Trill juga dan Endurance ya untuk emblem utama dari Skylar. Tadi pas Lunox muncul di 3 awal, semua berpikir akan ditaruh di mid. Ternyata. Tapi bohong. Tipu ya. Tipu. Karena semua ya itu enaknya dari second pick ya bisa nge-flex juga, bisa react Iya. juga. Tinggal gimana yang namanya sekarang di meta match ini, semua hero tuh bisa digunain di mana aja loh. Oke, dan Kalzi masih cukup pede sendirian walaupun tadi ada JP yang sudah menampakkan wujudnya dengan repetrasi memang sudah dibuka. Gatot Kaca berusaha melindungi rekannya, namun Lutfi mencoba untuk mendekat tapi perlahan dan sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Kalzi. Gak Ya. masalah, gak masalah harusnya ya. Memang secara match up untuk tank jungler objektifnya memang kuat jadi ya. Onyx yang mereka mencari lagi celah-celah yang lain tapi Wave Town. Oke, sementara Dustar coba ada Fairway Strike yang langsung dikeluarkan begitu menyakitkan. Skylar harus mencari posisi aman tapi di bagian tengah. Antara Sunset juga Skylar, mereka bersatu padu untuk bisa menghilangkan ke arah satu wave minion dan lumayan. Spell farm diambil, Regen SP bertambah. Ya tadi juga posisinya Kairi lebih fokus untuk ngambil ke arah purple buff dan mungkin satu suara juga dari Onyx udah relakan aja dari Turtle. Dan sampai sekarang pun pertikaian yang terjadi belum ada suara-suara first blood Belum yang terdengar ya. Karena ya ini masih tetap dengan konsep hati-hati juga ya. Mengingat bagaimana mereka akan memaintain early game-nya masing-masing juga. Sementara itu kalau mengintip dari segi itemization-nya ya Mbak masih modal menuju ke arah Fury Hammer juga yang dipegang sama Kairi. Masih akan mencari ke arah Demon Hunter Sword juga pastinya dari Oheb. Cuman kalau ngeliat dari Onyx ya mereka tahu itu dia satu suara. Mereka nggak mau terlalu paksain untuk kontes, ngambil resiko yang lebih banyak. Mereka cari yang pasti-pasti di mana akhirnya juga Kairi bisa nyebrang nih ke area jungle yang dimiliki oleh Karl TZ untuk bisa kembali mendapatkan farmingan yang lebih banyak. Ya agresivitas ya di awal-awal dari Kairi. Sementara kalau ngeliat dari item Skylar juga tadi belum ada sepatu. Dia langsung bikin Karl Letter Jerkin dulu. Mengingat juga dari Oheb damage dari pokingannya itu menyebalkan. Jadi dia juga harus jaga diri dan menantikan nanti item yang akan dibuat sama Skylar karena ini Lunox gold lane kan kita bicaranya. Biasanya sih udah item-item jahat ya, kayak bisa langsung ke arah Genius gitu menjadi item pertama, Lighting Transient juga nggak masalah. Dan bahkan bisa Holy Crystal bisa masuk ke item kedua juga ya, tapi dalam keadaan yang memang sekarang juga lagi cukup unggul. Ya Buset, Jadi harusnya ya masih possible. juga tuh wave minion di tengah. Iya, ini orang-orang pada demen nyeker ya saya lihat nih. Sanford gak pakai sepatu juga. Basah apa dihujan di mana luar? Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Demen main BC kan emang tadi. Bener, Sanford skip sepatu ya, dia langsung menuju ke arah War X juga. Karena memang kayak ya udah tahu pasti kalah lane untuk jalan juga kan pastinya rotasi. Tapi sementara itu Turtle udah mulai dipegang. Oke, sementara Sarah Sanford masih berhasil untuk bisa pergi menuju ke tempat yang jauh lebih aman dan gagal sepertinya mereka menukar satu turtle dengan 1 point kill. terlalu tebal juga sih Sanford, apalagi tadi ada flicker yang digunakan oleh Sanford untuk menghindar. Trashless yang dilakukan oleh Kairi juga. Ini cukup tenang, cukup
terstruktur dari keduanya. Sampai di menit keempat tuh belum ada first blood kayak beda banget di game pertama, game kedua, game ketiga loh. Sinergi outer turret juga bakal drop kan di menit kelima. Belum ada pergerakan berlebih karena keduanya ya udah kalau misalkan emang gak bisa dilanjut ya mundur aja. Oke. Udah ada satu barrier tadi langsung dikeluarkan tapi barusan terlihat seperti ada tectonic charge. Yap, dan AOG itu kabur dari JP dan lagi-lagi ya itu hampir lo bisa dapetin 1 poin kill pertama tapi ternyata masih belum ada karena ya itu udah terlihat gak bisa ya gak usah dipaksain. Bener. Lebih waspada lah ya dari teman-teman Onyx dan juga tim Liquid. Bahkan tadi Flicker duluan tuh Sunset untuk lebih mengantisipasi serangan-serangan yang tidak diduga oleh tim Liquid tadi. Gak mau ada yang over ya satu sama lain ya. Karena tim Liquid ya juga pengen cepet-cepet untuk dapetin kemenangan dong. Untuk langsung selesain series ini juga. Sedangkan Onyx lagi... sekarang ada sebuah pergerakan. Shock terapi. Langsung terlihat. Bahkan untuk kali ini ada Kiboy. Akan masuk lewat belakang. Ada Sanji dan juga JP yang terkurung di dalam satu pertarungan dari bagian atas. Ya karena item pertama dari Skylar tuh langsung menuju ke arah satu buah Divine Glaive ternyata. Itu yang ngebuat damage-nya juga semakin besar lagi. Untuk langsung membuat Oheb hilang seketika. Iya, hilangnya Oheb dan tadi nggak sempat untuk BMI juga. Purify udah ke-trigger, nggak ada escape. Jadi benar-benar jalannya udah ditutup oleh teman-teman dari Onyx. Bahkan nggak cuma dari nyawanya Oheb tadi yang hilang. Outer turret juga hilang. Ini membuat dari Onyx jadi unggul sedikit 1200 di awal-awal permainan ini. Dan tercipta juga first blood yang kita pengen denger. Apa taruh Guardian? Sekarang hehe San! Satu terakhir San! Saya sekali Sansa tertangkap basah. Di sana ada Turtle yang mendarat yang memang sudah waktunya muncul. Mereka kekurangan player. Ya tapi ada Tectonic Charge sih. Yap. Sementara sekarang ada Sanford dan juga JP yang membuat sebuah barricade. Ada satu tembok berjalan yang membuat Kairi tidak bisa mendekat. Bahkan sekarang di tempat yang berbeda. Coba lihat pergerakan dari Skylar. Memang benar-benar dihambat pula oleh Sanford. Kiboy hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan sekarang Kalzi mencoba mencari masalah. Mencoba mencari agar siapapun nanti mengeluarkan source kill dan juga melakukan sebuah pertempuran. Namun Kairi hanya memberikan sedikit damage lewat kejauhan. Ada Orange Buff. Orange Buff mendadak. Coba lihat. What? Oke, Kiboy selamat. Tapi Orange Buff kali ini masih diperebutkan. Bahkan tadinya, coba lihat, ada Featherwise Strike. Skylar menjadi korban lewat sebuah aksi yang dilakukan oleh tim Liquid. Wow, itu tadi benar-benar gerakan yang tadinya awalnya tenang-tenang banget, hati-hati banget. Dan sekarang udah tabrak-tabrak banget nih. Bahkan dengan adanya Sanford yang tadi flicker, gagal untuk bisa dapetin Kiboy. Tapi Skylar yang terjebak. Dengan Blast of Order yang udah nggak ada juga, tadi dia berada di tengah kerumunan pemain-pemain tim Liquid. Iya, tepat di arah Feather Effect juga dan Flicker lagi nggak ada. Nggak ada escape juga untuk Skylar, jadi mau nggak mau dia harus tumbang tadi. Dan langsung dibalas ya. Outer turret di arah top lane-nya juga hilang sekarang. Tapi pressure di arah bottom lane ini yang dipegang sama Onyx harusnya, karena sedikit lagi outer turret bisa didapat oleh Lutfi. Tapi tim Liquid mereka sadar akan hal itu. Mereka tahu. Oke, begitu menyakitkan Skylar. Kembali menjadi korban. Sanji masih sangat sulit untuk didapatkan dari satu pergerakan Sanford yang memang sudah diambil. Oke, Tectonic Charge tadi terlihat, sementara sekarang Lutfi masih sanggup hidup sendiri di landingnya. Kuat sih Lutfi ya. Tadi juga pas di landing dia benar-benar nge-pressure banget menuju ke arah Sanfordnya. Dengan Enchanted Talisman yang udah pasti ada cooldown, ada mana yang terjaga juga. Akan menjadi sebuah modal utama untuk Lutfi bisa bertahan pastinya, untuk bisa spamming skill demi skillnya. Dan lihat, Blade of Despair menjadi item kedua pilihan untuk Kairi. Dia pengen cari damage physical yang masif juga. Sementara itu Skylar setelah adanya menuju ke arah Arcane Hit, Divine Glaive dan harusnya Holy Crystal ini bisa menjadi item berikutnya. Atau mau Bloodwing. Masalahnya tadi kan tumbang ya Skylar 2 kali berturut-turut ya. Iya, Bloodwing bisa wise choice juga sih sebenarnya. Kayaknya agak sedikit defensif boleh lah, nggak masalah. Toh juga Bloodwing juga ada damage-nya. Coba lihat tuh. Sekarang ada pergerakan dari Oheb yang siap untuk masuk dan juga dengan blazing duet yang kemudian besar. Tapi Kairi malah menjadi korban lewat sebuah aksi pengepungan yang dilakukan. Namun sekarang Lutfi harus mencari posisi yang jauh lebih aman. Kenapa? Karena damage yang dihasilkan oleh tim Liquid begitu besar. Itu cukup berbahaya ya, kayak melihat dua damage dealer yang ke reveal positioningnya seperti apa, terkena burst dan langsung hilang. Di waktu akhirnya Lord bisa didapatkan, ditunggu dulu. Harusnya dapat sih ya, tanpa adanya gangguan, tanpa ada kontes. Bahkan offensive Feather Strike tadi benar-benar mengganggu. Tectonic Charge
defensif aja. Mau nggak mau. Wah, ini udah mulai buyar nih. Apa yang tadi udah dibangun sama Onyx di awal juga. Burst damage yang besar setelah satu persatu berhasil diculik. Dan ya sejauh ini belum ada yang bisa menjangkau di mana Sanji berada. Terus lagi tuh. Iya. Yep. Coba lihat, sekarang leveling dari Counter itu udah pelan banget untuk naik ke level 15. Tapi rekan-rekannya antara Sanji dan juga Oheb itu gila-gilaan loh naiknya. Iya. Semuanya dikasih ya, karena memang yang akan bertugas untuk nge-damage deal ya Sanji Oheb nantinya. Walaupun Oheb juga belum dapetin point kill ya. Tapi impact dari Blazing Duet-nya udah dapetin 2 assist. Nah, Skylar gimana caranya untuk catch up nih perbedaan 2 level. Lord sejauh ini masih cukup aman. Oke, dan sekarang penalty zone yang connect tadi karena beberapa player untuk yang masih bisa terlepas. Dan mereka tepat melakukan semua pertempuran di depan dari defensif dimiliki oleh Onyx. Tapi Federal Strike yang membuat pemain-pemain dari Onyx kayak dikocar kacir. Mereka mundur, tapi akankah ada serangan balik yang mau dilakukan? Dan ternyata tidak. 3 inner turret, tersisa 1 saja di area atas. Dan itu pun kemungkinan besar akan hancur saat lagi. Iya, dan juga kayak Tim Liquid benar-benar ya memanfaatkan bagaimana positioning Sanji, area of effect yang gede. Sementara ya memang Onyx punya damage tadi di awal ya, terutama dengan Skylar-nya bikin Divine Glaive, tapi single target. Itu yang di saat kayak dia lagi nge-damage per second, ngasih damage Dream nih. Dia kan tetes juga udah pusing sendiri karena range-nya nggak terlalu jauh. Iya. Walaupun Holy Crystal udah jadi ya oleh. Baru aja. Baru banget. Jadi untuk memaksimalkan damage karena tebel-tebel banget dari tim Liquid ada Fredrin, Gatot pula, transfer dengan Terizla-nya. Praktis 2 damager ini harus dikasih makan, Kairi dan juga Skylar. Oke. Wah, ini udah mulai terlihat ya bagaimana komitnya Wah, lagi. penalty zone dia pakai sekarang, ada penalty zone yang memang sudah terlihat. Federal Strike semuanya dikeluarkan, Blazing Duet yang masih ditahan pula. Sejauh ini ada Titanic Charge. Itulah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Guna untuk bisa memutarkan area defensif yang mereka miliki. Tapi Blazing Duet yang dimiliki oleh Oheb setidaknya ada absurd yang memang sedikit membantu tubuhnya. Iya, berdiri waktu juga ya dimana Kairinya mendorong lane atas. Tapi itu dia mungkin yang ngebedain ya, inisiasi yang dilakukan memang sama-sama punya area of effect yang gede. Cuman secara follow up damage instannya, Tim Liquid lebih menjanjikan karena mereka punya burst damage dari Sanji dengan Varsya. Sedangkan ya kalau dari Onyx ya Sans memang burst, cuman kayak dia butuh waktu dulu nggak sih untuk bisa mainin pasif dari duality-nya baru damage-nya akan lebih masif. Betul, dan ini rata-rata kan dari tim Liquid melee ya. Itu membuat celah bagi Onyx sebenarnya tadi dimaksimalkan oleh Kairi untuk melakukan speed push. Teman-teman bisa melihat dari replaynya penalty zone yang di awalnya tadi cukup bagus. Kalau juga Federal Ice Strike, Lutfi aja tumbang dan bahkan ini belum ada Blazing Duet. Blazing Duet di momen yang tepat itu membuat dari Kibo yang akhirnya nggak bisa kemana-mana. Bahkan double kill didapetin sama Oheb pakai. Kairi mencoba untuk bisa mempertahankan lagi posisinya. Dengan sedikit SP dia miliki tapi apa membuat Dian. Membuat Kairi pun langsung terjebak. Dengan begitu banyak yang tadi efek sisi dimiliki oleh pemain dari tim Liquid Filipina. Mereka mencoba untuk bisa menghancurkan ke arah satu persatu. Pemain-pemain dimiliki oleh Onyx Kairi. Menyisakan 4 player. Tapi tidak dengan Kairi berhasil didapatkan. Waduh, ini balik lagi ya dengan hero yang tidak terlalu banyak punya range jauh, itu dia. AOG penalty zone akan bisa sangat mudah untuk mengunci player-player dari Onyx. Free Lord untuk tim Liquid sekarang, waduh. Wah, di tempat yang lain dan Kiboy tertangkap. Wah gila, sekarang penalty zone udah nggak cukup buat 3 orang. 1 orangnya udah cukup. Ya. Ini membuat dari pressure manapun karena juga penalty zone cooldownnya juga cepet kan. Yep. Onyx dalam masalah. Jujur iya, karena dengan adanya 3 base turret yang sudah terekspos, apalagi tengahnya sekarang udah mulai didorong lagi dengan Oheb. Nah ini hitter yang dimiliki. Lord berikutnya yang akan masuk di arah tengah ini, udah gak ada base turret yang akan kembali bisa dikawal oleh tim Liquid. Ini bakal ada pengusiran mundur tentunya dari Sanji. Skylar masih level 13, damage-nya mungkin masih jauh tertinggal di area belakang, tapi dengan ada Lord seperti ini, akankah pemain-pemain dari Liquid mereka bisa memanfaatkan itu semua guna untuk bisa mendapatkan kemenangan secara langsung dengan skor akhir 3-1. Tapi sekarang Federal Ice Strike memberikan sebuah backup yang begitu baik. Ada 1 best lagi yang hancur di bagian bawah, sementara Fatal Guardian tadi menyerang di bagian atas, tapi mereka kehabisan dari wave minion dan cukup santai dulu sekarang. Cukup santai dan mereka pergi dari area defensif Onyx. Wah, masih ada harapan untuk Onyx. Tapi hati-hati kalau wave berikutnya dari Lord yang didapatkan nanti sama Liquid, amit-amit. Ada 2 AOE yang bakal berbahaya dari Sanji dan juga Oheb yang bisa mematikan. Tapi, thanks God, kali ini Onyx masih bisa bertahan.
Ya walaupun memang kehilangan base turret ya itu satu hal yang merugi juga sebenarnya. Tapi ya dengan Lord yang selanjutnya akan muncul di arah bottom lane which is lane yang base turretnya hancur juga berdekatan. Maintainnya masih lumayan oke lah harusnya. Atasnya kan masih lumayan balance. Tapi jangan lupa juga tim Liquid yang lagi coba untuk manfaat itu Mountain Shocker. Oke, Kairi. Ada Unbreakable tadi hampir saja. Sebisa mungkin tadi Kairi Skylar dari Fedora Strike. Hampir saja Bruno dari Skylar. Panik sih ada ya. Wah itu telat sedetik hilang Pak. Dosa itu. Tapi ya demi untuk bisa tahan di lane atasnya supaya base turretnya tetap masih ada di atas, Skylar harus melakukan hal seperti itu. Jiwa pahlawan tinggi banget tadi. Iya ini difokusin banget ya untuk diganggu di atas pastinya dari tim Liquidnya juga. Bottom lane udah mulai bertumpuk nih, Super Wave minion yang masuk terus menerus. Dan bener-bener dikandangin kali ini Onyx gak bisa keluar. Visionnya dikuasain sama tim Liquid karena ya mereka mau gak mau harus ngirimin Kiboy untuk cari informasi. Dan Kiboy tadi aja kita lihat ketangkep sama penalty zone udah bisa hilang seketika yo. Udah gak pandang bulu ini mah Kiboy makan juga. Bener lagi. Atau berharap mungkin dengan diversionnya dari Suns. Tapi dengan momen kayak gini dengan ketinggalan banyak level susah sih. Sementara sekarang Lutfi. Dirian di terdepan ada Kairi yang memberikan backupan damage. Tapi coba lihat Sunford. Pede banget damage-nya. Geli-geli. Ini Recall juga makin jauh. Perbedaan dari point kill juga sangat-sangat terlihat. Onyx di pressure kembali. Onyx mereka harus benar-benar mengunci diri mereka di base terakhir. Apalagi Lord bakal hadir, bakal coba untuk dimata-matai oleh Kiboy. Akankah dari Onyx bakal maju untuk menuju ke arah Lord tersebut atau bakal ditahan? Yap. Sementara itu sekarang dari Lord akan siap langsung dihujam, dihajar dan diamankan oleh tim Liquid. Pilih-pilih pada perbedaan dari satu tadi di charge. Tapi ternyata Sanji masih bisa lepas di dalam kolam damage dan Sanji down. Menyisakan beberapa player saja dimiliki oleh Onyx ini. Baru ada satu belajar dua dan sekarang Luffy-nya berhasil diamankan. Sementara Skylar terpisah dengan rekannya. Hanya menyisakan Kiboy dan juga Kairi. Kairi masih selamat di dalam base-nya tapi tidak dengan rekannya sendirian saja. Menghadapi bagaimana Kairi dari depan bata dan ini dia. Congratulations tim Liquid yang berangkat menuju ke bracket selanjutnya. Raja terakhir katanya.